Dalam video ini, gue ingin berbagi dengan kalian sebuah kutipan yang inspiratif dari Dale Carnegie. Ia seorang penulis buku terkenal sekaligus motivator asal Amerika. Ia mengatakan bahwa kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, siapa kita, atau di mana kita berada saat ini. Sebaliknya, kebahagiaan kita dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan. Dan pada video kali ini, gue akan membahas mindset seperti apa yang akan membuat diri kalian bahagia. So, stick around! Hai semua, perkenalkan, nama gue Ama Alkatiri dan gue adalah seorang blogger yang menulis konten mengenai perkembangan diri. Dan bila lo ingin membaca artikel-artikel gue, lo bisa menemukan link di kolom description. Jika kalian masih nggak ngerasa bahagia, gue ngerti kenapa. Karena kalian belum subscribe channel gue, jadi segera di subscribe agar kita bisa bahagia bareng-bareng. Back to our topic. Mindset seperti apa sih yang akan membuat diri lo bahagia? Yang pertama, bersyukur. Seorang aktor Amerika yang bernama Will Arnett pernah mengatakan bahwa yang membuat dirinya bahagia itu karena dia bersyukur. Coba bro lo renungkan. Ketika kita bersyukur, kita jadi bahagia. Tapi buat gue make sense sih. Coba aja lo bayangin ketika lo punya banyak hal yang orang lain gak punya seperti kesehatan, keluarga, kecerdasan, dan kehidupan yang cukup. Tapi kalau lo gak pernah bersyukur atas hal yang lo miliki, apakah lo akan merasa bahagia? Kadang kita ini suka gak sadar atas hal yang kita miliki sampai-sampai hal yang kita miliki udah gak kita miliki kembali. Gue teringat kisah hidup gue bro di tahun 2021. Di tahun itu gue pernah dirawat selama 5 hari karena gue terkena penyakit tipes. Dan baru kemudian gue menyadari pentingnya menjaga gaya hidup sehat. Ngerti yang gue maksud? Kalau lo gak pernah bersyukur atas hal yang lo miliki, pertanyaannya, apakah lo baru akan mulai bersyukur ketika hal-hal tersebut sudah nggak lagi lo miliki? Menurut studi, bila lo berlatih bersyukur secara rutin, ternyata bro, hal tersebut dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan, serta akan meningkatkan mood secara keseluruhan. So, jika lo bro ingin menjadi lebih bahagia, mulailah melihat hal-hal yang lo miliki bukan yang orang lain miliki. Selanjutnya, mindset yang kedua adalah mencoba hal-hal yang belum pernah kalian lakukan. Seringkali kita menghindari mencoba hal baru, padahal dengan mencoba hal yang belum pernah kita coba, itu dapat membuat kita bahagia. Coba deh, gue mau lo refleks ke pengalaman lo yang benar-benar berkesan selama lo hidup. Gue gak tahu pengalaman apa itu, tapi gue meyakini pengalaman tersebut itu pengalaman yang belum pernah lo coba sebelumnya. Melangkah keluar dari zona nyaman itu akan membuka potensi untuk kita lebih kenal dengan diri sendiri. Lo kenal bro sama diri lo itu bukan karena ramalan zodiak, bukan karena personality test ataupun sio lo apa. Lo kenal sama diri lo karena lo mencoba hal yang belum pernah lo lakuin sebelumnya. Dan bukankah mengenal diri sendiri itu akan membuat diri lo lebih bahagia? Gue suka banget kutipan dari Debashis Merida yang mana ia adalah seorang filsuf yang mengatakan bahwa alasan kita hidup itu untuk dapat menikmati pengalaman-pengalaman baru yang menyenangkan dan menerima ketidakpastian atau ketidakmungkinan terhadap situasi yang terjadi. Kalian akan lebih bahagia ketika kalian mencoba hal-hal yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya. Mengapa? Karena suatu hari ketika kalian menjadi tua, kalian akan melihat masa muda kalian sebagai sesuatu yang kalian banggakan, bukan sesuatu yang kalian sesali. Mindset yang ketiga adalah berlatih melihat sisi positif. Gue teringat pernyataan dari Walt Disney yang mungkin bisa kalian renungkan. Ia bilang bahwa sebenarnya kebahagiaan itu ditentukan dari pikiran kita, yaitu cara kita melihat sesuatu. Gue memaknainya bahwa kebahagiaan kita itu gak ditentukan oleh faktor eksternal, melainkan bagaimana kita menginterpretasikan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau lo melihat kegagalan, penolakan, masalah yang terjadi sebagai akhir dari segalanya, ya kemungkinan besar lo akan menyerah. Tapi saat lo melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, maka diri lo akan jauh lebih kuat secara mental. Mungkin selama ini kalian mencari kebahagiaan dari faktor eksternal, entah itu jumlah like,
komentar positif, ataupun validasi dari orang lain. Tentu aja hal-hal tersebut dapat membuat kalian bahagia. Tapi pertanyaannya bro, apakah kebahagiaan yang kalian dapatkan dari faktor eksternal itu adalah kebahagiaan yang kalian harapkan? Pada akhirnya bro, kebahagiaan itu adalah pilihan. Kalian bisa melihat dan memberi makna pada peristiwa yang terjadi dalam hidup kalian sebagai hal yang positif atau hal yang negatif. It's all your choice. Tapi paling gak sekarang kalian udah tahu bahwa kebahagiaan itu udah ada di dalam diri kalian. Yaitu bagaimana kalian menginterpretasikan hal-hal yang terjadi dalam hidup kalian. Mindset yang keempat adalah menetapkan tujuan. Jika kalian nggak memiliki tujuan, kemungkinan besar kalian akan tersesat karena kalian nggak tahu kemana kalian harus pergi. Kalian akan menghabiskan banyak waktu, usaha, dan energi karena kalian nggak memiliki kompas dalam hidup kalian. Bayangkan bro, kalian seperti orang yang berputar-putar di dalam hutan dan berpikir bahwa kalian akan keluar, namun kenyataannya kalian hanya berputar di tempat yang sama. Penelitian bro, itu menunjukkan mengejar tujuan yang kita punya itu akan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan kita loh. Dan pertanyaannya, tujuan seperti apa sih yang harus kalian tetapkan? Beberapa peneliti itu meyakini bahwa tujuan intrinsik itu akan memberikan kebahagiaan yang lebih baik karena dapat memberikan perasaan senang dan puas secara internal. Jika kalian berlatih bermain musik untuk mengikuti kompetisi, kalian bermain musik itu bukan hanya untuk menang, tapi jelas kalian ingin menjadi pemenang. Namun, yang membuat kalian senang adalah ketika kalian merasakan kepuasan di dalam diri ketika kalian bermain musik. Ini yang gue maksud dengan intrinsic goal atau tujuan intrinsik. Ketika kalian mengetahui apa passion kalian, apa hal yang kalian suka, aktivitas apa yang dapat membuat kalian bahagia, dan kalian menetapkan tujuan, percaya bro, kalian akan merasakan kebahagiaan yang belum pernah kalian rasakan. Pola pikir yang kelima adalah berhenti menghakimi diri sendiri setelah melakukan kesalahan. Pasti pernah kan kalian melakukan tindakan bodoh atau mengucapkan kata-kata yang membuat diri kalian malu. Pertanyaannya, setelah kita melakukan kesalahan seperti tadi, apa yang sering terjadi pada diri kita? Kita sering menghakimi diri sendiri. Jika kita terus-menerus melakukan hal ini, kemungkinan besar hal-hal baik yang kita lakukan itu nggak akan kita ingat. Gue mengerti bahwa di antara kita tumbuh dengan didikan yang cukup keras. Sampai-sampai kita harus sangat kritis terhadap diri sendiri. Bayangkan bro, jika kalian memiliki teman yang selalu mengolok-olok diri kalian setiap saat, pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan pada teman tersebut? Pasti kalian akan menjauhinya kan? Tapi lucunya, hal ini berbeda pada diri sendiri. So, next time, ketika kalian melakukan kesalahan, tanyakan pada diri kalian sendiri. Jika teman kalian melakukan kesalahan yang sama seperti akan hal yang kalian lakukan, apa yang akan kalian lakukan pada teman kalian? Kemudian, lakukan hal tersebut pada diri kalian. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Gua harap 5 tips ini itu dapat membuat diri kalian lebih bahagia. Dan bila kalian ngerasa video yang gue udah sharing itu bermanfaat untuk orang lain, silahkan share ke teman-teman kalian. So, thank you once again. Gua Amal Katiri, and I'll see you next time.